Pernah nggak, di saat kamu benar-benar nggak punya uang sama sekali, di saat itu ada kebutuhan mendesak yang nggak bisa ditunda. Entah itu keluarga sakit, motor tiba-tiba rusak, atau ada tagihan yang harus dibayar hari itu juga. Kamu panik, bingung, dan nggak tahu harus ngapain. Akhirnya buru-buru, cari barang buat dijual rugi. Handphone satu-satunya, motor buat kerja, bahkan kadang perabot rumah pun rela dilepas. Dan kalau udah mentok, banyak orang terpaksa ngutang sana-sini. Bahkan ada yang sampai gelap mata. Nekat ngambil barang orang lain, cuma karena lagi terdesak. Kondisi kayak gitu bukan cuma cerita di berita, itu nyata. Dan terjadi di sekitar kita, di kampung, di kota, bahkan mungkin di lingkungan kita sendiri. Lalu, apa penyebab utamanya? Siapa yang salah? Sebenarnya, bukan soal siapa yang salah, tapi apa yang bisa kita lakukan biar itu nggak terulang lagi. Dan kalau kamu nemu video ini di beranda kamu, anggap aja ini bukan kebetulan. Mungkin Tuhan lagi kasih kamu peringatan kecil, bahwa sudah waktunya kamu belajar tentang satu hal penting yang sering diabaikan, yaitu dana darurat. Karena lewat dana darurat, kamu bisa menyelamatkan dirimu sendiri dari kemelaratan mendadak. Kamu bisa tidur lebih tenang dan gak panik tiap kali ada masalah datang. Jadi, siap-siap kita akan bahas tuntas. Yuk, kita mulai. Sederhananya, dana darurat adalah uang yang kamu siapkan khusus untuk keadaan tak terduga. Bukan buat belanja, bukan buat liburan, bukan juga buat gaya-gayaan. Tapi buat menyelamatkan hidup kamu saat hal-hal yang gak terduga datang. Kamu gak pernah tahu kapan hal itu terjadi. Motor rusak, orang tua sakit, kehilangan pekerjaan, atau biaya mendadak lainnya. Itu semua bisa datang kapan aja, tanpa permisi. Nah, di momen itulah dana darurat berfungsi jadi pelindung pertamamu. Misalnya kamu punya dana darurat sebesar 6 juta rupiah. Tiba-tiba, motor kamu mogok dan butuh biaya servis besar sekitar 1,5 juta. Kalau kamu nggak punya dana darurat, kamu terpaksa ngutang atau jual barang pribadi. Tapi kalau kamu udah punya cadangan, kamu tinggal ambil sebagian dari dana darurat tanpa ganggu kebutuhan utama. Tenang, aman, dan gak stres. Sekarang, pertanyaannya, berapa sih jumlah dana darurat yang ideal buat kita punya? Jawabannya tergantung pada situasi hidup masing-masing orang. Karena kebutuhan orang lajang tentu beda dengan yang sudah berkeluarga. Aturan sederhananya begini, kalau kamu masih lajang, cukup siapkan dana darurat minimal 3-6 kali dari pengeluaran bulanan. Misalnya, pengeluaran kamu 3 juta rupiah per bulan. Berarti target dana daruratnya sekitar 9 juta rupiah sampai 18 juta. Kalau kamu sudah menikah, idealnya punya 6-9 kali pengeluaran bulanan. Karena tanggungan dan risiko hidupnya juga lebih besar daripada yang masih bujang. Kalau kamu sudah punya anak, usahakan punya 9-12 kali pengeluaran bulanan. Ini penting banget, karena kondisi keluarga dengan anak kecil rentan sama biaya tak terduga, mulai dari kesehatan, pendidikan, sampai kebutuhan harian lainnya. Sekarang kamu sudah tahu berapa besar dana darurat yang ideal buat kondisi kamu. Dan mungkin angkanya terlihat besar, bahkan terasa nggak mungkin. Tapi ingat satu hal, yang penting bukan seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa konsisten kamu melakukannya. Kamu nggak harus punya semuanya sekarang, kamu cuma harus memulainya. Ini poin terpentingnya. Karena punya dana darurat itu bukan cuma soal besar penghasilan, tapi soal disiplin dan niat buat nyelamatin diri sendiri di masa depan. Dan kabar baiknya, siapapun bisa mulainya, berapapun penghasilannya. Berikut langkah-langkah sederhana yang bisa kamu lakukan mulai hari ini. Sebelum mulai nabung, kamu harus tahu dulu, setiap bulan, uangmu habis untuk apa saja, dan berapa totalnya. Catat pengeluaran rutin seperti makan, transportasi, sewa kos, listrik, dan kebutuhan pokok lainnya. Dari situ, kamu bisa tahu berapa target dana darurat yang harus dikumpulkan. Biasanya 3-6 kali pengeluaran bulanan. Kesalahan banyak orang adalah nabung dari sisa uang. Padahal seringkali nggak pernah ada sisa. Jadi mulai sekarang, ubah strategi begitu gajian. Langsung sisihkan minimal 5-10% dari penghasilanmu khusus untuk dana darurat. Dana darurat sebaiknya disimpan di tempat yang aman, mudah diakses, tapi nggak terlalu mudah diganggu. Gunakan rekening digital dengan bunga kecil tapi akses cepat. Misalnya bank online tanpa biaya admin.
Banyak orang semangat di awal, tapi berhenti di bulan ketiga. Padahal yang bikin dana darurat jadi nyata adalah konsistensi. Nggak apa-apa mulai kecil, yang penting terus. Lebih baik nabung Rp20.000 setiap hari selama 5 tahun, daripada nabung Rp1.000.000 sebulan, tapi cuma sebulan doang. Ingat, dana darurat bukan tabungan gaya hidup, bukan buat beli diskonan, jalan-jalan, atau gadget baru. Dana ini cuma boleh digunakan kalau kamu kehilangan pekerjaan, ada anggota keluarga yang sakit, terjadi kerusakan mendesak seperti kendaraan atau rumah, atau keadaan darurat lain yang mengancam kelangsungan hidupmu. Sekarang kamu udah tahu apa itu dana darurat, kenapa penting, berapa idealnya, dan gimana cara membangunnya. Tapi semua pengetahuan itu nggak ada artinya kalau cuma disimpan di kepala. Karena yang mengubah hidup bukan teori, tapi tindakan kecil yang kamu mulai hari ini. Demikian video ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, bagikan ke teman-temanmu, biar mereka juga nggak salah langkah. Dan subscribe, biar kamu nggak ketinggalan pembahasan berikutnya. Dan sampai jumpa kembali.